Tahu, korban tersungkur bersimbah darah dengan 27 tusuk. Hai, Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Sesuatu yang disebut cinta selalu diyakini bisa membawa bahagia, tapi nyatanya juga bisa menjadi sumber malapetaka. Bahkan seringkali karena cinta pula, orang kehilangan akal sehatnya hingga melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mengerikan, melukai, bahkan tega menghilangkan nyawa orang lain. Nasib malang dialami oleh seorang pria bernama Toikin di Subang, Jawa Barat. Warga masyarakat sekitar Dusun Cemara, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang pada Sabtu tengah malam 25 Januari 2025 digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria penuh luka akibat benda tajam di sekujur tubuhnya. Ketika ditemukan jasad korban dalam posisi telungkup, memakai celana panjang putih dengan kaos warna hitam, dan tak jauh dari jasadnya, polisi menemukan sebilah pisau dapur berlumuran darah. Identitasnya diketahui setelah jasad dievakuasi ke Puskesmas Pusaka Nagara. Lalu ada seorang anggota keluarganya datang, melihat kemudian mengenali ciri-ciri korban. Sarmin, kakak korban, awalnya hanya melihat penemuan mayat dengan penuh luka bersimbah darah itu dari media sosial. Begitu ia tahu korban dibawa ke Puskesmas Pusaka Nagara, Sarmin pun datang ingin melihat karena penasaran. Tapi saat itu ia belum tahu siapa korban ini. Saat di puskesmas itulah betapa kagetnya Sarmin. Setelah melihat ciri-ciri korban, ia mengenali dan meyakini itu adalah adiknya yang bernama Toikin. Toikin bin Asmadi berusia 22 tahun, merupakan warga desa Karanganyar, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Setelah sempat dibawa ke Puskesmas Pusaka Nagara, jenazah korban lantas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu guna dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi inilah ditemukan total 27 luka tusuk hampir di seluruh tubuh korban, yakni pada kepala belakang, wajah, lengan serta punggung, dan beberapa di antaranya tusukan itu tembus ke organ vitalnya. Tusukan itu tembus ke paru, ginjal, dan hati yang diyakini menjadi penyebab kematian korban. Keluarga korban sangat tak menyangka pemuda itu akan bernasib setragis ini. Dengan kondisi Toikin yang sudah memiliki kekurangan atau cacat sejak lahir, atau bisa dibilang disabilitas, karena ia tak bisa berjalan dengan normal seperti orang kebanyakan dan susah berbicara. Jangankan berkelahi atau punya musuh, Toikin bahkan jalan pun tak lancar dan bicara pun susah. Kondisi korban yang seperti itu tentu saja membuat banyak orang heran. Apa motif yang melatar belakangi pelaku hingga tega menghilangkan nyawa pemuda itu dengan sangat keji? Apa salah Toikin? Tim reskrim gabungan dari Polresta Subang dan Polsek setempat yang melakukan penyelidikan kembali menemukan sebilah pisau dapur di dalam sebuah sumur tak jauh dari lokasi penemuan mayat korban. Jadi total sudah ada 2 pisau dapur yang ditemukan ya, sehingga ada dugaan pelaku lebih dari 1 orang. Dan benar saja setelah 3 kali 24 jam dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata dua-duanya merupakan wanita yang diyakini terlibat dalam pembunuhan ini. Kedua pelaku ditangkap di lokasi yang sama yakni pada Rabu 29 Januari 2025 ketika di rumah salah satu pelaku berinisial TK yang ada di Dusun Mekarjati RT 34 RW 8 Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang. Yang lebih mengejutkan adalah karena salah satu dari pelaku yakni si TK ini masih berusia 16 tahun, masih berstatus pelajar kelas 2 SMA, dan pelaku satunya lagi seorang wanita dewasa berinisial AN berusia 21 tahun. Dari keterangan pelaku yakni remaja wanita berinisial TK ini, ia mengaku ketika masih SMP sempat berpacaran dengan korban yakni Toikin ini. Tapi saat diputuskan, Toikin tak terima dan terus mengganggunya dengan terus-terusan mengirimi chat WA. Bahkan belakangan Toikin atau korban ini terus saja mengajak TK untuk bertemu. Jika TK menolak, Toikin mengancam akan menyebarkan aibnya. Aib yang dimaksud Toikin ternyata adalah bahwa ketika masih pacaran, TK dan Toikin pernah melakukan hubungan badan. Nah, si TK ini lalu curhat pada pelaku AN tentang ancaman dari korban tersebut, yang kemudian membuat AN pelaku yang usianya 5 tahun lebih tua dari TK ini marah. Karena ternyata antara TK dan AN ini merupakan pasangan sejenis. AN ternyata juga cemburu lantaran kerap melihat TK sering berkirim chat WA dengan korban.
Atas dasar dendam juga cemburu inilah, AN kemudian meminta TK untuk mengajak korban ketemuan dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Hari itu Sabtu 25 Januari malam sekitar pukul 19.00, TK dan AN menjemput Toiken dengan motor. Toiken tidak tahu jika dua gadis itu telah memiliki rencana jahat. Bahkan sudah menyiapkan 2 senjata tajam dalam jok motor yang dibawanya dari rumah masing-masing. Lalu dengan boncengan 3 naik motor mereka pergi main ke pesisir pantai Patimban. Saat di pantai semua tampak biasa saja. Mereka nongkrong, ngobrol dan bercanda bertiga. Menjelang pukul 22.00 waktu setempat, kedua pelaku lalu mengajak korban pergi ke Jalan Pertamina JAS 27, Dusun Cemara, Desa Kalintambu, Pusaka Nagara. Di pematang sawah yang sepi itu mereka bertiga sempat nonton film panas dari ponsel. Singkat cerita, setelah nonton film tersebut, Toiken atau si korban ini mulai terangsang. Lantas berani meraba area dada pelaku yang berinisial TK yang katanya pernah berpacaran dengan korban. TK yang tak terima atas perlakuan korban refleks menampar pria difabel itu. Sementara AN yang memiliki hubungan khusus dengan TK pun ikut marah, lalu ikut memukuli korban. Sampai sini sebenarnya agak aneh ya. Kalau nggak mau diapa-apain ngapain nonton film begituan, iya nggak? Merasa belum puas melampiaskan emosinya, kedua gadis itu mengambil pisau masing-masing dari dalam jok motor yang sudah mereka siapkan. Kemudian kedua gadis itu langsung menghujamkan pada korban berkali-kali hingga terkapar bersimbah darah dan pelaku segera pergi dari TKP. Tapi sekitar pukul 23.00 waktu setempat pelaku sempat kembali ke TKP karena mereka merasa tak tenang. Mereka kembali untuk memastikan korban sudah tewas atau belum. Yang ternyata setelah dicek korban masih dalam keadaan sekarat. Kedua pelaku yang melihat itu kembali melakukan penusukan terhadap korban berkali-kali, hingga benar-benar kehilangan nyawa. Untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pelaku membuang pisau dan ponsel korban ke sebuah sumur yang tak jauh dari TKP. Dari penangkapan terhadap pelaku ini, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yakni 2 pisau dapur, pakaian korban, dan 1 unit motor Honda Beat warna putih milik pelaku, beserta STNK-nya. Atas perbuatan mereka tersebut, pelaku berinisial AN yang telah berusia 21 tahun, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Sementara untuk pelaku atas nama TK yang masih di bawah umur akan dikenakan hukuman setengah dari hukuman orang dewasa. 2 perempuan ini diringkus Satreskrim Polres Subang karena telah membunuh pemuda bernama Toiken 21 tahun. Setelah pemeriksaan mendalam, diketahui motif pembunuhan tersebut dilatar belakangi cemburu karena korban menggoda salah satu pelaku. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sebagai pasangan sesama jenis. Korban tersungkur bersimbah darah dengan 27 tusukan di sekujur tubuhnya. Namun yang jelas ada motif kecemburuan, kecemburuan di antara pelaku dan korban. Duh, sangat mengerikan ya kasus ini. Bahkan seorang disabilitas pun bisa menjadi korban pembunuhan dengan cara semengerikan ini. Ayolah guys, setidaknya kita berusaha untuk belajar mengendalikan diri ya. Jangan mudah emosi. Tetap hati-hati dan waspada. Sekian dulu kisah ini. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you.